大家好，我叫蔡美玲，我的学号是 F11312011010. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki dengan NIM F11312010001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan membahas materi mengenai waktu atau mengenal waktu dalam bahasa Mandarin disebut dengan 时间. Baik, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu kita masuk ke 生词 atau kosakata terlebih dahulu ya. Yang pertama ada 早晨 yang artinya subuh. Yang kedua ada 早上 yang artinya pagi. Yang ketiga ada 上午 yang artinya pagi menjelang siang. Yang keempat ada 中午 yang artinya siang. Yang kelima ada 下午 yang artinya sore. Yang keenam 晚上 yang artinya malam. Yang ketujuh ada 半夜 yang memiliki arti tengah malam. Cara menyatakan jam dalam bahasa Mandarin sama dengan bahasa Inggris yang menggunakan sistem waktunya dihitung setiap 12 jam. Apabila dalam bahasa Inggris menggunakan sistem AM dan PM, untuk menerangkan perbedaan per 12, dalam bahasa Mandarin kita menggunakan nama istilah waktu, seperti pagi, siang, malam, dan lain-lain. Namun, keterangan tentang waktu dalam bahasa Mandarin diletakkan pada awal sebelum kita menyebutkan jam, bukan setelah jam seperti penggunaan AM dan PM. Nah, yang pertama ada 早上 atau 早晨, yang memiliki arti pagi hari. Rentang waktunya dari pukul 5 pagi hingga pukul 9 pagi. Kemudian ada 上午, memiliki arti pagi hari menjelang siang, dengan rentang waktu dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang. Selanjutnya ada 中午, yang artinya siang atau tengah hari. 中午 memiliki rentang waktu dari pukul 12 hingga 1 siang. Kemudian ada 下午, yang memiliki arti siang sampai sore, yang memiliki rentang waktu antara pukul 1 siang sampai pukul 6 sore. Selanjutnya ada 晚上, yang memiliki arti malam hari, dimulai dari pukul 6 sore sampai dengan tengah malam. Yang terakhir ada 半夜, yang memiliki rentang waktu dari pukul 12 malam sampai dengan pukul 3 sampai 4 pagi. Baik. Nah, selanjutnya istilah kata yang sering digunakan untuk menyatakan jam. Antara lain, yang pertama ada 点, yang kedua ada 分钟, yang ketiga 秒钟, yang keempat 刻, yang kelima 半, yang keenam 差, 点 memiliki arti yaitu jam. 分钟 memiliki arti yaitu menit. 秒钟 yang memiliki arti yaitu detik. 刻 memiliki arti seperempat. 半 yaitu setengah. 差 yang memiliki arti kurang. Nah, setelah itu, ini merupakan cara untuk menyatakan jam dalam bahasa Mandarin. Untuk menyatakan pukul 2 dalam bahasa Mandarin yaitu 2点. Untuk menyatakan pukul 6.05 dalam bahasa Mandarin yaitu 6.05 分.
untuk menyatakan pukul 8.15 atau pukul 8:04. Dalam bahasa Mandarin yaitu 8:15 atau yang lebih singkat kita bisa menyebutnya dengan 8:1. Kemudian untuk menyebutkan pukul 10.30 atau pukul setengah 10. Dalam bahasa Mandarin kita bisa menyebutnya dengan 10:30 atau yang lebih singkat yaitu 10:30. Kemudian untuk menyebutkan pukul 11:45 dalam bahasa Mandarin yaitu 11:45atau 11:30. Yang terakhir, untuk menyebutkan pukul 1.50 atau pukul 2:10 dalam bahasa Mandarin yaitu 1:50atau 2:2. Apabila menggunakan kata ca yang artinya kurang, maka sebutkan terlebih dahulu ca atau kurang, berapa menitnya, kemudian barulah jamnya. 2:2. Sekarang kita masuk ke contoh penggunaan kalimat dengan rumus keterangan waktunya, menggunakan pagi atau siang atau malam, ditambah dengan angka dan ditambah dengan jam. Contoh yang pertama, menunjukkan pukul 7 pagi. Nah, dalam bahasa Mandarinnya yaitu 早上7点. 早上 menunjuk kepada keterangan waktu yaitu pagi, ditambah dengan angka 7 dan jam yaitu 点. Contoh kedua, menunjukkan pukul 13.15 siang. Dalam bahasa Mandarinnya yaitu 下午1点15atau 下午1点1刻. Contoh yang ketiga, pukul 20.45 malam. Dalam bahasa Mandarinnya yaitu 晚上8:45atau 晚上8:3刻. Selanjutnya kita masuk ke hari. Dalam bahasa Mandarinnya yaitu 星期. Xingqiyi yaitu hari Senin. Xingqi'er hari Selasa. Xingqisan yaitu hari Rabu. Xingqisi yaitu hari Kamis. Xingqiu yaitu hari Jumat. Xingqiliu yang berarti hari Sabtu. Xingqitian atau Xingqiri yaitu hari Minggu. Nah, istilah-istilah dalam bahasa Mandarin yang mempunyai hubungan dengan hari dan sering dipakai antara lain. Yang pertama, ada ta hou tian. Ta hou tian yang artinya 3 hari mendatang. Selanjutnya ada hou tian yang artinya besok lusa. Kemudian ada ming tian yang artinya besok. Kemudian ada jin tian yang artinya hari ini. Kemudian ada zuo tian yang artinya kemarin. Selanjutnya ada tian tian yang artinya kemarin lusa. Yang terakhir ada ta tian tian yang artinya 3 hari mendatang. Nah, untuk menanyakan tentang hari, bentuk kalimat tanya yang sering digunakan yaitu xing qi ji
Kita tinggal menambahkan keterangan waktu. Hari ini misalnya, yaitu Jintian, maka kalimat tanyanya berupa Jintian Xingqi. Hari ini hari apa? Jintian Xingqi. Hari ini adalah hari Kamis. Apabila ingin menyatakan hari sebagai sebuah kata benda atau menyatakan durasi, yang digunakan adalah tian yang secara harfiah berarti hari. Tidak perlu menambahkan kata bantu bilangan ketika kita ingin menggunakan kata ini. Contoh yang pertama, 2 hari dalam bahasa Mandarinnya yaitu yang tian, 3 hari yaitu san tian, 4 hari yang lalu, si tian tian. 4 hari yang akan datang yaitu si tian hou. Jika sebelumnya Xingqi merupakan hari, sekarang yang akan kita bahas Xingqi yang memiliki arti minggu. Istilah-istilah yang punya hubungan dengan minggu dan sering dipakai antara lain. Yang pertama, minggu lalu yaitu Shang ke Xingqi, minggu ini, Ce ke Xingqi, minggu depan yaitu Xia ke Xingqi, akhir pekan yaitu Zhou Mo. Apabila ingin menyatakan minggu sebagai sebuah kata benda atau menyatakan durasi, kita dapat menggunakan kata satuan untuk mingguan, yaitu ke. Contohnya, liang ke xingqi, 2 minggu, sang ke xingqi, 3 minggu, dan 4 ke xingqi, 4 minggu. Selanjutnya kita akan membahas tentang jue. Kata yang digunakan untuk mengungkapkan bulan adalah jue. Kita hanya perlu menyebutkan urutan bulan dengan angka 1 sampai 12 diikuti dengan jue. Nah, yang pertama, Januari yaitu 1 月, Februari yaitu 2 月, Maret, 3 月, April yaitu 4 月, Mei yaitu 5 月, Juni yaitu 6 月, Juli yaitu 7 月, Agustus yaitu 8 月, September 9 月, Oktober 10 月, November yaitu 11 月, dan Desember yaitu 12 月. Istilah-istilah dalam bahasa Mandarin yang mempunyai hubungan dengan bulan dan sering dipakai antara lain. Bulan lalu yaitu Shang Ke Yue, bulan ini dalam bahasa Mandarinnya yaitu Ce Ke Yue, bulan depan Xia Ke Yue, awal bulan Yue Chu, tengah bulan yaitu Yue Zhong, akhir bulan yaitu Yue Di. Untuk menyatakan bulan sebagai sebuah kata benda yang atau menyatakan durasi, kata bantu bilangan yang digunakan adalah ke. Contohnya, 3 bulan, yaitu 3 个月, 5 bulan, 5个月, 7 bulan, 7个月. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nian. Nian adalah kata dalam bahasa Mandarin yang mempunyai arti tahun. Penulisan tahun dalam bahasa Mandarin tidak jauh beda dengan yang ada di Indonesia. Yang membedakan adalah cara pembacaan angka tahun tersebut. Cara dalam bahasa Mandarin untuk membaca angka tahun adalah dengan membaca tiap angka satu persatu tanpa perlu membaca kata satuan bilangan angka seperti ribuan atau ratusan. Kemudian diakhiri dengan nian. Contoh, tahun 2014. Cara menyatakannya dalam bahasa Mandarin yaitu 2014 年, tahun 1993 dalam bahasa Mandarin yaitu 1993 年, tahun 2021 2021 年.
istilah-istilah yang punya hubungan dengan tahun. Yang pertama, 5 tahun yang lalu dalam bahasa Mandarinnya 5年以前. 3 tahun yang lalu dalam bahasa Mandarin yaitu 大前年. 2 tahun yang lalu dalam bahasa Mandarin yaitu 前年. Tahun lalu yaitu 去年. Tahun ini 今年. Tahun depan 明年. 2 tahun yang akan datang 后年. 3 tahun yang akan datang 大后年. 5 tahun yang akan datang 5年以后. Untuk menyatakan tentang tahun, kata tanya yang digunakan adalah na, kemudian diikuti dengan kata nian. Contoh kalimatnya, 你是哪年生的? Apakah tahun kelahiranmu? Contoh yang kedua, 那个学校是哪年建立的? Tahun berapakah sekolah itu didirikan? Pembahasan kita yang terakhir yaitu hal atau tanggal. Dalam bahasa Mandarin, penulisannya dimulai dari unit terbesar, yaitu tahun, kemudian berurutan dituliskan bulan, dan yang terakhir yaitu tanggal. Contoh, tanggal 12 Juni tahun 2021. 2021年6月12号. Contoh yang kedua, tanggal 27 Maret 1997. Dalam bahasa Mandarin, 1997年3月27号. Baik, sekian dari penjelasan materi yang saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. 谢谢大家。